Tom Haye hanya memiliki kontrak tersisa selama 4 bulan bersama SC Heerenveen. Laman resmi Omroep melaporkan calon pemain timnas Indonesia tersebut mengaku santai dan juga sudah menduga kemungkinan terburuk sebelum proses transfer ke Como akhirnya batal. Sementara itu, berdasarkan laporan Omroep Heerenveen seharusnya berpotensi mendapatkan 700.000 euro jika transfer Tom Haye ke Como benar-benar terjadi. Saya cukup santai. Saya tahu ada kemungkinan hal itu tidak akan terjadi, ucap Tom Haye. Meski begitu, dia menyimpan keyakinan bahwa kemungkinan hijrah ke Como masih ada. Namun Tom Haye tidak menutup kemungkinan bakal memperpanjang kontrak bersama Heerenveen meski belum ada perbincangan resmi. Kami belum membicarakan hal itu, jadi saya rasa itu bukan pilihan, tutup Tom Haye. Justin Hubner tampil saat Wolves U21 menantang Manchester City U21 di Manchester City Joel Stadium, Manchester Minggu 11 Februari 2024. Justin Hubner kembali dimainkan sebagai bek kiri saat bermain bersama Wolves U21. Bermain sejak awal, Hubner hampir saja membawa timnya menang 3-1 hingga menit ke-90. Namun Justin Hubner dan kolega gagal menjaga keunggulan timnya. Manchester City U21 sanggup memaksa pertandingan berakhir imbang 3-3. Penampilan ini menjadi yang ke-11 untuk Justin Hubner di Premier League 2. Dan dari jumlah tersebut, pemain naturalisasi timnas Indonesia ini membukukan 4 gol plus 4 kartu kuning. Aksi Tom Haye di laga SC Heerenveen versus Ajax Amsterdam menuai pujian. Bahkan gelandang 28 tahun itu disebut salah satu netizen layak membela timnas Belanda atas aksi briliannya di laga tersebut. Memainkan pola 4-2-3-1, tugas Tom Haye beroperasi di lini sentral tak akan berjalan mudah. Sebab ia bertemu langsung dengan gelandang top Ajax Amsterdam Jordan Henderson. Namun keberadaan Jordan Henderson tak membuat Tom Haye minder. Dan gelandang 28 tahun itu muncul sebagai katalisator tim. Bahkan di sebuah kesempatan tembakan bebas Tom Haye mengenai mistar gawang. Situasi Martin Paes sulit, masih ada 2 kiper berdarah Indonesia yang bermain di Eropa. Nama pertama adalah Dani van den Heuvel. Dani merupakan pemain yang berusia 20 tahun. Sekarang ia masih berkewarganegaraan Belanda. Pemain yang berpostur 1,86 meter itu saat ini bermain untuk klub asal Inggris Leeds United U21. Kemudian nama yang kedua adalah Daniel Klein. Daniel Klein merupakan pemain milik klub asal Jerman SV Sandhausen. Dan SV Sandhausen kini berjuang di Liga 3 Jerman. Nama Dani van den Heuvel sudah mencuat sejak 2022. Disantarkan kembali terkait keterikatannya dengan Indonesia. Begitu pula Daniel Klein yang mempunyai garis keturunan langsung dari ibunya yang berasal dari Bali, tulis Transfermarkt. Sinteyong wajib sujud syukur, sebab anggota Komite Disiplin PSSI Hassani Abdul Ghani melihat ada celah untuk melanjutkan naturalisasi Martin Paes. Belajar dari kasus Jordi Amat yang juga pernah bermain di timnas U21 Spanyol, ada kemiripan. Bedanya, Jordi membela Spanyol hanya beberapa minggu sebelum deadline September 2020. Tapi ada ayat lain di pasal 9 tersebut yang menyatakan pengecualian bagi mereka yang beraturan negaranya tidak mengenal dual citizen, ucap mantan anggota Exco PSSI ini. Oleh karena itu, menurut saya, Martin masih punya kesempatan kalau federasi jeli melihat aturan, khususnya uraian di artikel 9 FIFA tersebut. Good luck, tegas pria yang dikenal terbuka kepada para awak media ini. Seorang pelatih berdarah Jepang yakni Yuki Richardson menyarankan timnas Indonesia memanggil kiper yang bermain di Liga Jepang yakni Ryo Nugraha. Menurutnya, sosok Ryo Nugraha layak untuk menjaga gawang timnas Indonesia. Sementara itu, Ryo Nugraha saat ini bermain untuk AC Nagano Persero. Dan klub tersebut saat ini tengah bersaing di kompetisi kasta ketiga Liga Jepang. Undang dia dan Anda akan melihat karena dia punya kualitas dan juga pemain yang baik, ungkap Yuki kepada awak media di Jakarta. Yuki Richardson sendiri merupakan pelatih dari timnas Thailand U20. Baru saja berkunjung ke Indonesia untuk memenuhi uji coba bersama tim Indonesia U20 di Stadion Gelora Bung Karno atau GBK pada Jumat 26 Januari 2024.
Bek timnas Indonesia Shane Patinama cuma main sebentar saat klubnya KAS Eupen dibantai klub Brugge 0-4 dalam lanjutan Liga Belgia 2023-2024 Minggu 12 Februari 2024. Kekalahan itu membuat KAS Eupen terancam degradasi. KAS Eupen bertindak sebagai tamu dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Jan Breydel tersebut. Shane Patinama baru turun pada menit ke-68. Saat turun bermain, KAS Eupen sudah tertinggal 0-2. Sedangkan 2 gol Brugge selanjutnya tercipta selepas Shane bermain. Di samping itu, KAS Eupen saat ini berada di ranking 15 atau 2 terbawah. Mereka baru mengoleksi 21 poin dari 25 pertandingan. Jeitzes mengaku tak sabar ingin segera debut dan juga mencetak gol bersama timnas Indonesia. Ia pun berharap segera bergabung dengan skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kendati demikian, Jeitzes mengaku tujuan utamanya adalah segera kembali bugar usai mengalami masalah penyumbatan pada pembuluh darah venanya. Namun, ia menargetkan untuk mencetak gol dan juga debut bersama timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bermain untuk menit pertamaku, mencetak gol pertamaku, membuat debutku itu semua adalah mimpi dan aku berharap bisa menggapai mimpi itu, ujar Jeitzes. Klub anyar tempat bermain Asnawi Mangkualam Port FC berhasil meraih kemenangan besar dalam laga lanjutan Liga 1 Thailand 2023-2024. Port FC sukses menumbangkan Polistero dengan skor 4-0. Hasil ini membuat Port FC mendekati puncak klasemen. Port FC naik ke peringkat ketiga dengan raihan 32 poin. Sementara itu, apakah Asnawi Mangkualam bermain pada laga ini? Sayangnya jawabannya belum. Bahkan Asnawi Mangkualam belum masuk daftar skuad yang dibawa Port FC menghadapi Polistero. Komentator sepak bola Vietnam Quang Hai memberikan pendapatnya tentang timnas Indonesia yang akan dilawan Vietnam di lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Komentator Quang Hai menilai timnas Indonesia memiliki kekuatan lebih banyak di sektor pemain naturalisasi. Sebenarnya timnas Indonesia tidak terlalu buruk, mereka hanya punya lebih banyak pemain naturalisasi, ujarnya dilansir dari The Tau 247. Saya masih yakin timnas Vietnam masih bisa bermain bagus melawan Indonesia, tidak berlebihan, lanjutnya. Oke timnas lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.